Matematika kelas MIT 1B. Di sini saya akan menerangkan tentang histori perkembangan komputer dari dulu sampai sekarang. Sejarah komputer masa lalu dan masa sekarang. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Kernel Bell mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Secara garis besar, perkembangan komputer terbagi dalam 5 generasi. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Generasi pertama. Generasi pertama, komputer tahun 1940 sampai 1959. Dengan terjadinya Perang Dunia II, negara-negara terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang memiliki komputer. Hal ini meningkatkan pedangan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Consus, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Blok Sekutu juga membuat kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer. Tahun 1943, Inggris menyelesaikan komputer pemecahan kode rahasia dinamakan komputer Close untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman Nazi. Dampak pembuatan Close tidak terlalu mengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Pertama, Close bukan merupakan komputer serbaguna, tetapi ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Ciri-ciri generasi pertama. Program dibuat dalam bahasa mesin menggunakan konsep stored program. Komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara ukuran fisik besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Dapat disimpan magnetic tape dengan magnetic disk. Contoh komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer konvensional berukuran besar dari IBM 705 yang dibuat tahun 1959 untuk industri. Generasi kedua. Komputer generasi kedua 1959 sampai 1965. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer melalui pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa perkembangan memori inti magnetik membantu perkembangan komputer generasi kedua lebih baik, lebih cepat, lebih dapat diabalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat komputer bernama Stray dan Spray-Drain membuat komputer bernama Lake. Ciri-ciri generasi kedua. Kapasitas memori utama besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang terbentuk remote disk. Mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Proses operasinya lebih cepat. Orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya komponen DPD-5 dan DPD-8 buatan tahun 1963 sebagai komponen mini komputer pertama. Saat itu ada pula komputer IBM 770, IBM 1400, dan NCR 300 dan sebagainya. Generasi ketiga. Komputer generasi ketiga 1965 sampai 1970-an, walaupun transistor dalam banyak hal tubi vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat mempotensikan merusak bagian-bagian internal komputer. Batu Kursa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, pengembangan sirkuit terpadu pada tahun 1958. IC mengombinasikan 3 komponen elektronik dan sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir Kursa. Ciri-ciri generasi ketiga. Komponen yang terpakai adalah
4 intersitus dan terdiri atas ratusan atau ribuan reseptor terbentuk hibrid intergen situs dan amino protein intergen situs. Proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer lebih jauh besar. Ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access. Dapat melakukan multi-processing dan multi-programming. Alat input-output mengalami perkembangan dengan menggunakan visual display terminal. Dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Contohnya komputer IBM S30 Nova CDSC 3000 BDP11 dan sebagainya. Generasi keempat dimulai tahun 1970-an setelah IIS. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran siklus dan komponen elektrik. Latent Scale Intergency LSI dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Dalam tahun 1980-an, Very Latent Scale Intergency VLSI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Perkembangan yang dimiliki kemungkinan orang-orang bisa menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lebih dari menjadi dominan perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perangkat komputer menawarkan produk komputer melalui masyarakat umum. Komputer ini tersebut mini komputer dijual dalam paket berarti lunak yang dimulai digunakan oleh kalangan awam. Ciri-ciri generasi keempat, penggunaan LSI Latent Scale International yang disebut juga sebagai Biolag Latent Scale Intergency menggunakan microcontroller dan microcontroller yang terbentuk chip untuk memori komputer. Contohnya komputer IBM 370 menggunakan internal 4004 microcontroller yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip microcontroller. Personal komputer atau PC melalui perkembangan sejak tahun 1977, tahun komputer Apple II dan komputer desktop oleh Extor Corporation. Pada tahun 1981, komputer melalui banyak menggunakan sistem Windows dan mouse click. Generasi kelima. Komputer generasi ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat kecerdasan buatan artificial intelligence. Dalam sejarah pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia, diharapkan dapat mempelajari lingkungan sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri-cirinya, komponen yang dapat adalah LVSI Very Latent Scale Intergency. Kemudian komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan artificial intelligence. Dapat diterapkan untuk memproduksikan robot. Mulai mengembangkan komputer dan dapat menggantikan chip. Jepang adalah negara monopoli komputer generasi kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.